Artinya manusianya satu, tapi sekian banyak fan ilmu membahas tentang satu manusia ini. Jadi betapa ruginya hidup kita, setiap hari kita dibanjiri informasi manusia macam-macam, tapi kita minim informasi tentang Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu pentingnya kita mengkaji sirah nabawiyah, utamanya untuk kita yang hidup di akhir zaman ini penting sekali. Nanti insya Allah kita akan dapat banyak belajar sikap-sikap yang diambil sama Nabi ketika ada permasalahan, apa yang terjadi dalam kehidupan Rasulullah SAW. Itu nanti akan jadi pedoman untuk kehidupan kita semuanya. Oleh karena itu maka kita ambil kitab sirah nabawiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan segenap para alim ulama, para sesepuh, utamanya takmir dan keluarga besar Masjid Al-Ikhwan, dan semuanya insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita insyaallah pembukaan kajian kitab Sirah Nabawiyah. Jadi sebelum memulai kajian ini, insyaallah saya kalau ngaji itu tidak lama-lama, mungkin materi 20-30 menit. Setelah itu nanti tanya jawab, insyaallah begitu. Biasanya begitu insyaallah. Jadi nanti kita sama-sama kita niat ngaji, mudah-mudahan kita dapat ilmu yang berkah dan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Jadi di antara saya jelaskan satu-satu ya, jelaskan tentang sirah nabawiyahnya, kemudian jelaskan tentang Ar-Rahiqul Mahtum, dan juga sedikit tentang muallifnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, hidup kita ini itu setiap harinya dibanjiri informasi tentang berbagai macam tokoh. Betul enggak? Artis, tokoh politik, pejabat, influencer. Itu kan yang setiap hari kita lihat. Ada yang kesini, ada yang berbuat ini, dan lain sebagainya. Nah, artinya itu informasi tentang manusia-manusia itu membanjiri kehidupan kita. Sedangkan yang paling penting, kita itu tahu informasi tentang tokoh yang mana sebutan namanya aja berkah, apalagi mempelajari kehidupannya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi kadang-kadang pentingnya kita ngaji surah Nabawiyah itu adalah kita belajar lebih banyak tentang Nabi Muhammad SAW. Dan hebatnya pribadi Nabi Muhammad SAW. Ada mic yang dipegang aja, ada enggak? Mic yang pegang aja. Ini ya. Apa? Ya. Nah, ini malah enak jelas ini ya. Jadi Nabi SAW itu, beliau tuh pribadi yang luar biasa. Jadi kita bisa bayangkan ya, tidak ada manusia sesempurna Nabi Muhammad SAW. Dulu saya pernah ngisi di satu kampus. Kemudian setelah itu di antara mahasiswa, karena mahasiswa itu kan kritis, ada yang tanya, Habib tahu dari mana kalau Nabi Muhammad itu sempurna? Nah, saya jawab begini, karena semua manusia itu kalau dia punya satu pemikiran, nanti lewat beberapa masa muncul bantahan untuk mengkritik pemikiran itu. Tapi beda dengan Nabi Muhammad SAW. Semua yang keluar dari beliau itu setiap masa dikaji,
menjadikan orang semakin yakin dengan pemikirannya Nabi Muhammad. Dulu orang mungkin ada yang bertanya-tanya, Nabi itu ngajarin kalau najis itu dari jilatan anjing, itu membersihkannya disiram 7 kali, yang 1 pakai tanah. Ternyata diteliti sekarang ini dibuktikan bahwasanya ada bakteri tertentu pada jilatan anjing yang bakteri itu tidak mati dengan siraman air, matinya itu dengan tanah. Nabi udah ngasih tahu. Artinya semua dari beliau, produk beliau itu semakin lama semakin terbukti kebenarannya, semakin terbukti kekuatannya dari sisi ilmiah. Dulu orang mengkaji posisi tidur itu paling bagus gimana? Ternyata kalau orang tidur tengkurap itu posisi tidur paling buruk. Dan itu hukumnya makruh, tidur tengkurap itu. Dilarang sama Nabi Muhammad. Posisi paling bagus itu tidur miring ke sebelah kanan. Kenapa? Karena sebelah kanan ada paru-paru. Kalau kita tidur sebelah kanan, paru-paru ini semakin mengembang, nafas semakin enak. Kalau kita tidur sebelah kiri, nggak begitu enak nafasnya. Artinya setiap saat semakin dibuktikan pemikiran Nabi Muhammad itu yang ternyata paling benar. Kalau kita sekarang gini, kalau orang itu sekarang kalau buka puasa dianjurkan apa? Pertama kali sunnah apa? Kurma atau semua yang ternyata orang itu ketika sekian lama dia nggak mendapatkan asupan apapun, ternyata yang pertama kali akan bisa jadi sumber energi yang paling bagus diserap glukosanya itu adalah Artinya tidak ada manusia sesempurna Rasulullah SAW. Dan Anda bisa bayangkan ilmu yang meneliti tentang Nabi. Ini satu manusia loh, ini satu manusia diteliti kehidupannya dari berbagai macam bab ilmu. Coba kalau kita belajar perjalanan hidup Nabi Muhammad, Nabi lahir, masa kecil Nabi ditinggal wafat ibu, ditinggal wafat kakek, terus sampai wafatnya Nabi Muhammad, ilmu perjalanan hidup Nabi namanya Sirah Nabawiyah. Itu yang akan kita baca. Jangan kita baca. Itu satu fan ilmu kan? Kalau yang kita pelajari adalah keseharian Nabi Muhammad, bentuk fisiknya Nabi Muhammad, cara jalannya Nabi Muhammad, cara ketawanya Nabi Muhammad, cara makannya Nabi Muhammad, cara tidurnya Nabi Muhammad, cara ini, itu satu bab tersendiri. Itu nggak masuk sirah. Kita sirah nggak belajar itu. Namanya ilmu syama'il. Namanya ilmu syama'il. Itu orang kalau mempelajari itu, terus tekun mempelajari itu, lama-lama gerak-geriknya bisa mirip sama Rasulullah SAW. Kalau kita mengkaji ilmu tentang khususiyah yang dimiliki sama Nabi Muhammad, bagaimana sejak beliau kecil, kemudian bagaimana ketika beliau dewasa, Nabi SAW itu tidak pernah menguap. Kita sehari menguap berapa kali? Paling sering kalau Jumatan khotibnya lama, berapa kali itu? Wah, itu menguap sama bablas kadang-kadang. Itu Rasulullah SAW itu tidak pernah menguap. Namanya apa? Khususnya Nabi Muhammad. Keringatnya Nabi diambil sama sahabatnya, apa? Buat minyak wangi ya Rasulullah, harum. Ada satu sahabat datang ke Rasulullah SAW, ya Rasulullah, mau mantu, pengen sesuatu dari engkau, tapi saya nggak punya apa-apa. Pengen apa dari engkau ya Rasulullah? Sudah bawa botol tapi yang ujung kepalanya besar. Dibawa ke Nabi SAW, dikasih keringatnya Nabi Muhammad. Ditutup sama keluarga itu, bawa ke rumahnya. Begitu dibuka, satu kampung tercium bau wanginya. Sampai rumah itu, rumah yang punya keringatnya Nabi, dapat gelar apa? Baitul Mutayyabin, rumahnya orang-orang yang wangi. Ini namanya ilmu tersendiri, namanya khosais. Imam As-Suyuti yang nulis kitab Tafsir Jalalain
Jalalain itu kan dua jalal, Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti. Imam As-Suyuti itu 20 sekian tahun mengumpulkan khosoisnya Nabi Muhammad sampai ada kitab beliau judulnya Al-Khosoisul Kubra, khususiyahnya Rasulullah SAW. Itu berapa ilmu itu? Kemudian ada ilmu tentang kebenaran kalau Nabi Muhammad itu seorang Nabi. Dari sebelum beliau diangkat jadi Nabi, setelah beliau diangkat jadi Nabi terus. Namanya ilmu dalail. Imam Baihaqi nulis kitabnya Dalailun Nubuwah. Ada ilmu kita mau membandingkan Nabi Muhammad dengan nabi-nabi lain. Sebenarnya para nabi ini paling hebat siapa sih? Semua nabi itu nggak boleh dibanding-bandingin, tapi Allah tetap mengatakan tilka rusulu faddalna ba'dhum ala ba'dhin. Rasul itu tetap ada yang diunggulkan melebihi sebagian yang lain. Yang paling unggul siapa? Nabi Muhammad. Namanya ilmu fadhail. Dibahas di situ tentang bagaimana kehebatannya Nabi Muhammad SAW. Kalau orang bilang, oh Nabi Musa membelah lautan, dengan tongkatnya Nabi Muhammad membelah rembulan dengan tangannya. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Itu. Kalau Nabi Sulaiman semut bicara, Nabi Sulaiman bisa dengar. Tapi kalau Nabi Muhammad makanan batu dipegang sama Nabi Muhammad, batunya bertasbih, Nabi dengar, sahabat semua dengar. Bayangin ya, batu bertasbih, dipegang Nabi dengar, sahabat juga dengar. Kalau binatang aslinya benda hidup, ini batu, benda mati bisa bersuara, Nabi Muhammad dengar. Nah, kemudian kalau Nabi Daud wa alanna lahul hadid, kami bengkokkan, kami jadikan besi itu di tangan Nabi Daud itu kayak adonan tepung, adonan tanah itu dari saking lunaknya. Nabi Muhammad ketika perang ada sahabat, ya Rasulullah pedang saya patah. Nabi ambil pelepah kurma, nih pakai ini. Sahabat tak pakai tanya, diambil pelepah kurma, dibawa ke medan perang, dilihat berubah jadi pedang. Dipakai sampai sahabatnya wafat, pedangnya masih utuh. Nama pedangnya dikasih Al-Qawi, judulnya si kuat, karena tidak pernah patah. Dipakai itu nggak pernah apa. Dan Nabi Muhammad merubah pelepah kurma menjadi besi, jadi pedang. Ada itu namanya ilmu fadhail. Udah 5 ilmu ini. Kalau kita bicara tentang sabda-sabda Nabi, namanya ilmu hadis. Ada sendiri ilmunya. Ada sendiri ilmunya, ilmu hadis. Ilmu hadis dibagi, ada ilmu hadis riwayah, ada ilmu hadis dirayah. Kalau kita mempelajari siapa pembawa hadis ini sampai ke kita, muncul lagi ilmu mustalahul hadis. Artinya manusianya satu, tapi sekian banyak fan ilmu membahas tentang satu manusia ini. Jadi betapa ruginya hidup kita, setiap hari kita dibanjiri informasi manusia macam-macam, tapi kita minim informasi tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu pentingnya kita mengkaji sirah nabawiyah, utamanya untuk kita yang hidup di akhir zaman ini penting sekali. Nah, nanti insya Allah kita akan dapat banyak belajar sikap-sikap yang diambil sama Nabi ketika ada permasalahan, apa yang terjadi dalam kehidupan Rasulullah SAW. Itu nanti akan jadi pedoman untuk kehidupan kita semuanya. Oleh karena itu, maka kita ambil kitab Sirah Nabawiyah. Nanti dari kitab ini banyak fan ilmu lain, bisa masuk ke fikih, masuk ke ilmu tafsir, dan masuk ke ilmu-ilmu yang lainnya. Itu semua patokannya adalah Sirah Nabawiyah. Makanya dulu ulama itu tidak boleh ngambil hukum, nggak boleh ngambil hukum dari Quran dan dari hadis kecuali setelah paham Sirah Nabawiyah. Setelah paham Sirah Nabawiyah, nanti nggak ngerti. Ada ayat yang turunnya ketika Nabi di Mekah. Beda konteksnya dengan ketika ayat itu turun untuk Nabi ada di Madinah, beda konteksnya. Kita kalau mau baca Quran tapi nggak pakai ilmu, saya cuma perlu Quran dan terjemah, saya nggak perlu ulama, bisa ngawur itu.
suruh memahamin ayat la taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan dekati sholat ketika engkau dalam keadaan mabuk. Oh, berarti kalau tidak mau mabuk boleh sholat. Kalau tidak mau sholat boleh mabuk kalau begitu nanti. Nah, kan tidak ngerti. Itu ayat turunnya kapan? Dan ayat itu sudah mansukh, dihapuskan. Nah, turun innamal khamru wal maisuru wal ansabul azlam rijsun min amalis syaitan. Turun ayat yang mengatakan khamr itu haram secara mutlak. Nah, itu kapan turunnya? Ayat larangan khamr itu ketika ada di Madi. Pembeda pemahaman kedua ayat ini kita tinjau dari mana? Dari sirah Nabawiyah. Dari sirah Nabawiyah, begitu. Gitu. Misalkan Nabi SAW membiarkan Muslim sama kafir nikah. Itu kapan? Periode Mekah. Kalau sudah periode Madinah tidak boleh. Muslim ya cuma boleh sama muslimah cuma boleh sama muslim. Boleh nikah sama ahlul kitab dengan catatan ahlul kitab itu ke bapaknya sampai ngikuti Nabi Isa atau Nabi Musa. Tidak ada di Indonesia. Tidak ada di Indonesia itu bapaknya misalkan saya ahlul kitab, bapakmu apa? Ahlul kitab, bapaknya lagi animisme dinamisme. Enggak ahlul kitab, tidak bisa. Artinya sudah hampir enggak ada di bumi ini, sudah sangat langka. Nah, artinya semua itu nanti masuknya di kitab Sirah Nabawiyah. Itu yang nanti akan kita kaji gitu. Nah, kitab Ar-Rahiqul Mahtum di pembukaannya ini sudah ada tahun 1976 ketika itu Rabithah Alam Islami membuat perlombaan penulisan kitab Surah Nabawiyah yang terbaik. Ternyata pemenangnya adalah kitab Ar-Rahiqul Mahtum karya Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri. Itu kan ada juara 1 penulisan Muslim World League. Itu kan Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri. Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri ini ulama dari India. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, India itu isinya tidak cuma Bollywood, Shah Rukh Khan, bukan itu. India itu gudangnya ahli hadis. Jadi banyak ahli hadis top dunia itu di India. Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri ini buat sarahnya Sahih Muslim. Dan tradisi ngaji hadis di India itu sampai sekarang masih luar biasa. Jadi tempat-tempat darul hadis, tempat-tempat belajar hadis itu di India banyaknya luar biasa di India itu. Jadi banyak ahli hadis itu. Kalau kita ahli hadas kita, ya kan, kentut, hadas kecil, kencing, hadas kecil, ya kan. Habis kumpul sama istri hadas besar, kita ahli hadas, kita ini ahli hadis. Itu jadi mungkin tiap negara punya funnya sendiri. Kalau di Indonesia banyak fuqaha. Syekh Nawawi Al-Bantani ada fuqaha, Syekh Yasin Al-Fadani fuqaha, Syekh Mahfud At-Tarmasi fuqaha, banyak ahli tasawuf, banyak sufi. Syekh Ahmad Khatib Samba sufi, ada Syekh Abdullah Mas'ud Al-Jawi. Itu ambil ditulis biografi di kitab Jami' Karamatul Awliya An-Nabhani. Ulama-ulama sufi banyak di Indonesia, ulama ahli fikih itu banyak. Artinya tiap daerah memang punya ciri khas sendiri. Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri ini tinggal di India, kemudian setelah beliau menang ini beliau sempat tinggal di Madinah. Jadi tim riset Sirah Nabawiyah ada di Madinah. Meninggal ketika sholat Jumat, kemudian dimakamkan di Mubarakfur. Mubarakfur adalah tempat kelahiran beliau ada di India. Maka insya Allah saya yakin ini meninggalnya husnul khotimah beliau ini. Meninggalnya ketika sholat Jumat. Insya Allah orang soleh. Makanya kalau kita baca kitabnya pantas kita baca kitabnya, kita pelajari
biar hidup kita jadi berkah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sekarang bab-bab awal ini, bab-bab awal nggak saya bahas, kita lewatin aja. Langsung kita masuk ke bab 95. Bab 95. Bab halaman 95. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, enak gini ya, saya terangin garis besar. Jadi kalau saya bacakan di sini, ini kayak guru TK nanti saya. Kan Anda semua bisa baca kan? Nah, saya akan jelasin garis besarnya. Tapi semua sumbernya dari kitab ini. Karena kan semua sudah ada terjemahnya. Jadi gini. Pertama dikit yang ini adalah nasab dan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok bahas nasab? Kenapa kok bahas nasab? Bahas nasab. Nasab itu penting atau tidak penting? Jadi gini, kalau orang punya nasab bagus, tapi kelakuannya nggak bagus, itu nasab nggak penting, nggak ada gunanya. Nggak penting, nggak ada gunanya. Tapi kalau orang itu punya nasab bagus, jalur turunan bagus, dan dia mengikuti kebaikan dari leluhurnya yang baik tadi, maka itu nasab jadi bagus. Kenapa? Karena nasab itu penting untuk memotivasi dia agar menjadi semakin baik. Paham ya? Nasab itu penting motivasi sebagai semakin baik. Itu ada di surat At-Tur, ini yang berkaitan dengan nasab. Makanya kalau nggak hafal Quran harus pakai aplikasi nyontek. Dan anak-anak kita semua hafal Quran insyaallah. Itu di surat At-Tur, surat At-Tur ayat 21, Allah Ta'ala berfirman, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatum biimanin, dan keturunan yang beriman ini mengikuti mereka dengan keimanan, alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka keturunan ini yang ngikuti leluhurnya kami susulkan, barengkan nama leluhurnya. Wa ma alatnahum min amalihim min syai', dan sedikit pun amal leluhurnya tidak kami kurangi karena keturunannya diikutkan. Ila akhiril ayat. Artinya nasab itu penting kalau memang jadi motivasi untuk melakukan kebaikan. Dan nasab itu menunjukkan tentang asal usul keturunan seseorang yang jelas. Nah, sampai sekarang ilmu nasab pun itu ada, dan memang ilmu nasab itu bukan ilmu yang untuk dipelajari setiap orang, nggak begitu sistem ilmu nasab itu. Ilmu nasab itu ada rambu-rambunya tersendiri. Ada rambu-rambunya tersendiri. Contoh ini. Nama saya Muhammad. Nama saya Saya anaknya siapa? Saya anaknya Husin. Kok tahu saya anak Husin? Masyarakat yang jadi saksi. Husin anaknya siapa? Anaknya Muhammad Anis. Kok tahu? Masyarakat yang jadi saksi, masih hidup dan ada catatannya. Anis anaknya siapa? Anaknya Alwi. Anis makamnya di mana? Solo. Alwi makamnya mana? Solo, kakek saya. Punya ayah lagi namanya siapa? Ali. Ali makamnya di mana? Di kota Sewon, ada di Yaman Selatan. Ali punya ayah lagi enggak? Punya ayah namanya siapa? Muhammad. Makamnya di mana? Di Ma'la, di Mekah. Punya ayah lagi enggak? Punya, namanya Husin. Di mana makamnya? Di Sewon lagi. Ayah lagi di mana? Namanya Abdullah, di Sewon lagi. Ayah lagi di mana? Namanya Syekh. Syekh makamnya di Sewon juga, di satu tempat, di satu perkampungan. Jadi sampai jalur ketujuh dan terusnya itu dalam ilmu nasab orang ada catatannya, ada ayahnya fulan, makamnya di sini. Makamnya ada di sini.
Nah sekarang tidak bisa orang misalkan kamu kakekmu yang ketiga siapa namanya? Waduh, tidak ngerti saya. Makamnya di mana? Tidak tahu. Tapi saya itu keturunannya Sunan Gunung Jati, misalkan begitu. Tidak bisa. Kamu yang keempat aja tidak ngerti kok mau sambung sampai yang ke atas. Itu namanya rambu-rambu dalam ilmu nasab. Tapi itu tidak penting lah. Orang dinilai bukan karena nasabnya. Nasab itu urusan pribadi. Agar orang itu kalau punya leluhur soleh harus mengikuti solehannya. Jadi bukan satu hal yang penting untuk dibangga-banggakan, apalagi dibuat jadi sarana kesombongan. Naudzubillah min dari justru nasab kalau dijadikan sarana kesombongan, orang itu jadi semakin rendah serendah-rendahnya dan hina sehina-hinanya. Nasabnya Nabi Muhammad SAW itu nasab Nabi itu sudah jelas. Nasab Nabi itu tertulis sampai Nabi Adam. Tapi ada 3 bagian. Nasabnya Nabi Muhammad sampai Adnan. Nasabnya sampai Nabi Muhammad sampai Adnan. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luay bin Ghalib bin Fihri yang ada di sini itu semuanya itu ada di situ sampai Adnan. Itu nasab yang disepakati kebenarannya. Nasab yang disepakati kebenarannya sampai Adnan. Kalau kita ngaji sebagian kitab akidah, orang itu kalau bisa hafal nasab Nabi Muhammad sampai Adnan, kalau bisa. Hafal nasab Nabi Muhammad sampai Adnan kalau bisa. Sebagai tanda ngefansnya sama Nabi Muhammad. Masa Ronaldo klubnya di mana aja tahu. Sporting Lisbon, Manchester, tahu semua. Masa biografi Ronaldo tahu, nasab Nabi tidak ngerti. Messi top skor berapa kali? Ngerti. Pemain terbaik Piala Dunia dari tahun 90 sampai sekarang tahu semua apa. Nasab Nabi Muhammad, wallahu a'lam, masa begitu. Lagu ngerti, TikTok joget ngapalin bisa. Gini-gini tepuk tangan, gini-gini apa? Nasab Nabi nggak hafal, masa begitu? Kan tanda berarti tidak ada kegemaran untuk meneliti kehidupan Nabi Muhammad SAW. Jadi sebagian ulama mengatakan di dalam sebagian kitab-kitab akidah wajib ngerti nasab Nabi SAW sampai sebagian lagi mengerti paling tidak sampai Abdullah sampai Abdul Muthalib itu ngerti. Kemudian ada nasab yang diperselisihkan, yaitu dari Adnan sampai ke Nabi Ibrahim. Ulama berselisih, ada yang bilang benar, ada yang bilang tidak. Dari Nabi Ibrahim sampai Nabi Adam, ulama tambah kencang lagi perselisihannya. Ini banyak tidak benarnya ini. Kenapa? Karena sumber-sumber namanya itu dari kitab-kitab Israiliyat yang tidak jelas. Itu bisa dibaca gitu. Nah, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini halaman 96 nih. Keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, halaman 96. Keluarga Nabi SAW itu dikenal dengan sebutan Hashimiyah, Al-Hashimiyah. Kenapa? Disebutkan kepada kakek beliau yaitu nama Hashim bin Abdul Manaf. Karena itu mari kita mengkaji tentang kehidupan Hashim bin Abdul Manaf ini. Jadi begini, ini sudah disebutkan sebelumnya. Jadi Hashim itu adalah orang yang bagian ngurus untuk ngasih minum dan makan keluarga Bani Abdul Manaf. Hashim ini orang kaya. Dinamakan Hashim. Kenapa? Karena beliau itu hobinya nyampur roti sama kuah. Makanan roti sama kuah itu namanya tharid. Tharid itu makanan roti tapi dicampur sama daging sama kuah.
Jadi kalau pas umroh mungkin kalau ada yang jual, harus warung-warung tradisional ya. Ya banyak orang umroh di sana carinya bakso juga banyak soalnya. Umroh carinya apa? Tidak suka cari ini, sukanya bakso. Ada yang makan farid, ada yang namanya farid. Itu termasuk makanan yang disukai sama Rasulullah SAW. Dan Hashim itu pula juga yang memulai merintis jalur perdagangan 2 kali dalam setahun. Nah, yaitu setahun syita dan setahun saif. Setahun itu musim dingin, setahunnya lagi pada musim kemarau. Li'ila fi Quraisyin ila rihlatas syita'i was-saif. Itu rehlah 2 kali, itu pertama kali itu adalah yang dilakukan oleh Hashim, begitu. Nah, di antara ceritanya jadi Hashim itu pernah pergi ke Syam untuk berdagang. Sampai lewat di Madinah, kemudian kelihatan seorang wanita namanya Salma binti Amr. Salma binti Amr. Nah, Hashim ini lihat Salma binti Amr senang akhirnya diperistri. Nah, cuma ketika itu ada perjanjian. Jadi waktu itu karena Salma binti Amr ini itu ketua anak dari kepala suku Bani Adi bin Najjar. Itu perjanjian. Pokoknya kalau kau nikah sama putriku, ya putriku tidak mau dibawa, ya pokoknya tetap dia di sini sama keluarganya. Hashim itu nikah, kemudian posisi mengandung anak yaitu Abdul Muthalib. Hashim ketika itu wafatnya di Palestina. Dan itu lewat Palestina kemudian beliau itu wafat. Nah, kemudian wafatnya di mana? Gaza. Insya Allah dari kita di Palestina diangkat semua penderitanya oleh Allah Ta'ala. Insya Allah berikan kemenangan atas musuh-musuhnya yang jadi mereka semuanya. Insya Allah mendapatkan kelembutan Allah dalam takdir sedang mereka jalani. Insya Allah wafatnya di Gaza, tepatnya itu di Palestina. Ini nanti yang di kitab bahasa Arabnya ada di Palestina gitu. Nah, kemudian Salma binti Amr melahirkan Abdul Muthalib. Kan Abdul Muthalib dikasih nama Syaibah. Nama itu Syaibah. Nama Abdul Muthalib itu nanti ada ceritanya. Namanya Syaibatul Hamdi. Kenapa namanya Syaibah? Karena ada rambut putihnya di kepalanya. Jadi lahir itu ada rambut putihnya, dikasih nama Syaibah. Hashim itu punya 4 putra. Ada Asad, ada Abu Saifi, ada Nadhah, ada Abdul Muthalib. Itu juga punya 5 putri yaitu Asyifa, Khalidah, Dhaifah, Ruqayyah sama Jannah. Kemudian setelah itu berarti Abdul Muthalib ini atau Syaibah lahir di mana? Madinah. Ayahnya meninggal di Palestina. Hashim ini kakek Nabi. Jadi kakek Nabi itu makamnya di Gaza. Di Gaza itu ada kakeknya Rasulullah SAW. Cuma tidak tahu ya masih terlacak atau tidak ya. Itu Hashim itu wafatnya itu di Gaza. Sama kayak Imam Syafi'i itu lahir di Gaza. Imam Syafi'i lahir di Gaza. Nabi Muhammad SAW beliau pernah bersabda, paling afdolnya jihad itu ribat, menjaga perbatasan. Dan Nabi mengatakan, dan paling afdolnya ribat itu ribat di Asqalan. Jadi paling afdolnya perjuangan menjaga perbatasan itu yang ada di Asqalan. Asqalan itu mana? Asqalan itu 20 kilo dari Gaza. Artinya fenomena Gaza ini sudah disampaikan sama Rasulullah SAW. Inna min afdali ribatikum Asqalan. Jadi paling afdolnya ribat itu menjaga perbatasan wilayah itu Asqalan. Artinya fenomena Gaza ini, jalur Gaza ini sudah disampaikan sama Rasulullah SAW. Mereka ini adalah pejuang-pejuang terbaik umat ini di akhir zaman. Makanya kalau kita tidak bisa bantu, tidak bisa ikut angkat senjata di sana, tidak ikut perang, minimal doain, minimal mendoakan. Habib kita harus memboikot atau tidak terserah, sesuai dengan hati nurani
Masih. Yang jelas kalau saya ya, kalau saya ngasih uang, uangnya digunakan untuk nembak saudara saya tidak mengasih uang ke dia, itu aja. Kalau saya punya duit, kalau perlu yang terima duit saya, ini orang yang nanti untuk dia pergi umroh, untuk dia pergi haji, untuk dia ngasih keluarganya, untuk dia infak. Saya kalau bisa ngasih duit saya ke orang-orang begitu. Ya saya ngasih duit untuk orang mana? Enggak jelas. Buat nembak itu buat apa? Ya kan? Nah, itu. Nah, itu Hashim. Kemudian Abdul Muthalib, gimana ceritanya Abdul Muthalib? Ceritanya Abdul Muthalib insya Allah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam.